Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen. Ya, dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Angin berbisik lembut di antara pepohonan jati, membawa aroma tanah basah dan kembang melati. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, berdirilah sebuah kompleks makam kuno, tempat bersemayamnya para leluhur. Di sanalah, di tengah pusaran waktu dan sejarah, sebuah kisah cinta yang tak terduga mulai terajut. Isabelle Vermeer, seorang wanita muda Belanda yang cantik jelita, tiba di desa itu dengan membawa secercah harapan dan rasa penasaran yang membara. Matanya yang biru memancarkan tekad untuk menemukan akar leluhurnya yang hilang di bumi Indonesia. Ia datang bukan hanya sebagai turis, melainkan sebagai seorang peziarah yang mencari makna. Setelah mengunjungi pusat informasi di Surabaya, Isabelle diarahkan ke kompleks makam tersebut. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Hasan. Hasan adalah seorang yatim piatu yang tumbuh besar di lingkungan pesantren. Ia mengabdikan dirinya untuk merawat makam dan memanjatkan doa bagi para peziarah. Suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Isabelle mendekati Hasan dengan ragu. "Permisi, apakah Anda tahu tentang makam keluarga Vermeer? Saya mencari silsilah keluarga saya," ucap Isabelle dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Hasan tersenyum ramah. "Mari saya bantu. Saya tahu hampir semua makam di sini," jawabnya dengan sopan. Hari-hari berikutnya, Isabelle dan Hasan menghabiskan waktu bersama di kompleks makam. Hasan dengan sabar membimbing Isabelle menelusuri setiap nisan, mencari petunjuk tentang leluhurnya. Ia menceritakan kisah-kisah tentang masa lalu, tentang perjuangan dan pengorbanan para leluhur. Isabelle terpesona dengan pengetahuan Hasan dan keikhlasannya dalam membantu orang lain. Semakin lama, Isabelle semakin terpesona oleh kepribadian Hasan. Kesederhanaannya, kesabarannya, dan ketulusannya menyentuh hatinya. Ia melihat keindahan dalam diri Hasan yang tidak ia temukan di tempat lain. Cinta pun mulai bersemi di antara mereka, tumbuh perlahan seperti tunas di musim semi. Suatu hari, Hasan menemukan sebuah nisan tua yang bertuliskan nama Vermeer. Isabelle berlari dengan tergesa-gesa mendekati Hasan, dan matanya tertuju pada batu nisan makam Belanda bertuliskan Vermeer. Lalu memeluk batu nisan tersebut, air mata haru membasahi pipi Isabelle. Ia akhirnya menemukan jejak leluhurnya di tanah Jawa. Ia memeluk Hasan erat, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesabarannya. Setelah menemukan silsilah keluarganya, Isabelle seharusnya kembali ke Belanda. Namun, hatinya telah tertambat di Indonesia. Di samping seorang pemuda sederhana yang telah mencuri hatinya, ia memutuskan untuk tinggal dan ingin memulai hidup baru bersama Hasan. Keesokan harinya, Isabelle menelepon orang tuanya di Amsterdam. Itu adalah pembicaraan tersulit dalam hidupnya. Ia bercerita tentang Hasan, tentang cintanya kepada Hasan, dan tentang keputusannya untuk tetap tinggal di Jawa. Orang tuanya terkejut dan patah hati. Mereka selalu membayangkan masa depan yang berbeda untuk putri mereka. Masa depan di Amsterdam, masa depan dengan seorang suami Belanda. Mereka tidak mengerti mengapa ia memilih untuk tinggal di negeri asing, begitu jauh dari mereka. "Isabelle, kamu impulsif sekali," pinta ibunya. "Pulanglah, kita bisa bicarakan ini. Kamu membuang masa depanmu." "Mami, aku tidak membuang masa depanku," jawab Isabelle. Suaranya bergetar. "Aku sedang membangun masa depan yang baru, masa depan bersama Hasan, masa depan di Jawa. Disinilah tempatku." Setelah perbincangan yang panjang dan emosional, orang tua Isabelle dengan berat hati setuju untuk datang ke Jawa, untuk bertemu Hasan dan melihat sendiri pemuda seperti apa yang telah merebut hati putri mereka. Seminggu kemudian, orang tua Isabelle tiba di Surabaya.
Mereka khawatir dan skeptis, tetapi mereka juga bertekad untuk memahami keputusan putri mereka. Hasan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia menunjukkan kepada mereka keindahan Jawa, kehangatan penduduknya, dan kedalaman budayanya. Ia membawa mereka ke tempat-tempat indah peninggalan Belanda, di mana mereka melihat prasasti dan lukisan sejarah sebagai bukti bahwa Belanda telah meninggalkan memori mendalam yang indah, serta menangkap esensi lanskap Jawa dan penduduknya. Ia memperkenalkan mereka kepada keluarganya dan menyambut mereka dengan keramah tamahan tradisional Jawa. Perlahan, orang tua Isabel mulai mengerti. Mereka melihat cinta di mata Isabel saat ia menatap Hasan. Mereka melihat rasa hormat dan kekaguman yang Hasan miliki untuk Isabel. Mereka melihat keindahan kehidupan yang telah dibangun Isabel untuk dirinya sendiri di Jawa. Mereka menyadari bahwa Isabel telah menemukan kebahagiaan yang tidak dapat mereka tolak. Mereka menyadari bahwa cinta tidak mengenal batas. Akhirnya, mereka pun memberikan restu. Isabel dan Hasan menikah dalam upacara sederhana, namun indah di sebuah desa adat Jawa. Pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan penduduk desa setempat. Isabel mengenakan pakaian pengantin Jawa, dan Hasan mengenakan kemeja pengantin Jawa. Upacara tersebut dipenuhi dengan alunan musik, tarian, dan tawa. Orang tua Isabel yang menyaksikan putri mereka mengucapkan janji pernikahan dengan pria yang dicintainya, tak kuasa menahan tangis bahagia. Mereka datang ke Jawa dengan berbagai keraguan, tetapi mereka pulang dengan apresiasi baru akan keindahan dunia dan kekuatan cinta. Isabel telah menemukan akarnya, cintanya, dan rumahnya di Jawa. Ia telah mekar di bawah sinar matahari Jawa, bunga Belanda yang indah yang telah menemukan tempatnya di negeri asing. Dan saat menatap mata Hasan, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia telah pulang. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh hikmat. Isabel tidak ingin kembali ke kehidupan mewahnya di Belanda. Ia lebih memilih untuk menetap di desa kecil itu, hidup berdampingan dengan Hasan. Mereka membuka sebuah usaha travel kecil-kecilan, membantu para wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Jawa Timur. Isabel menemukan kebahagiaan sejati di Indonesia, di tanah leluhurnya. Ia belajar mencintai budaya Indonesia, menghormati tradisi, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Bersama Hasan, ia membangun sebuah keluarga yang harmonis, menjadi jembatan antara dua budaya, dua dunia yang berbeda. Di bawah naungan langit Jawa Timur, cinta Isabel dan Hasan terus bersemi, menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, budaya, atau status sosial. Cinta adalah bahasa universal yang dapat menyatukan dua hati yang berbeda, membawa kedamaian dan kebahagiaan abadi. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi semangat dalam meraih kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silakan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.